Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi SMK Negeri Jember. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa materi, diantaranya yang pertama adalah masalah wawasan kebangsaan. Untuk itu, anak-anak, sebelumnya mari kita ikuti bersama-sama. Baiklah anak-anak, mari kita mulai materi tentang masalah wawasan kebangsaan. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kita pada kesempatan pagi hari ini sampai siang nanti kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga bisa mengikuti acara MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Bisa diakhiri. Baiklah anak-anak, bagaimana? Apa kabar semuanya? Terutama siswa dan siswi baru ini. Sementara ini kalian merupakan adalah seorang siswa yang paling baik, yang terbaik, di mana dari sekian ribu siswa, kalianlah yang terpilih menjadi keluarga besar dan menjadi siswa dan siswi SMK Negeri 4 Jember. Baiklah anak-anak, pada kesempatan acara MPLS ini, saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang masalah wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan anak-anak? Tentunya anak-anak sudah mulai dulu semenjak kalian masuk di SD, di SLTP, tentunya kalian sudah dibekali oleh Bapak Ibu guru kalian, yaitu tentang masalah wawasan kebangsaan. Dimana karena kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kalian juga harus mempunyai wawasan atau gambaran atau serta pandangan seperti apa negara Indonesia dan bagaimana negara Indonesia. Apa yang dijadikan dasar daripada negara Indonesia itu. Karena kalau melihat dan mengingat warga negara Indonesia ini anak-anak, dari Sabang sampai Merauke, ini bermacam-macam, beribu-ribu pulau, bermacam-macam suku. Jadi kalau kita ini tidak mempunyai wawasan atau pandangan yang luas, tentunya ini kita juga akan mudah terpecah belah. Apalagi di saat ini banyak sekali orang yang akan merobohkan, yang akan merongrong negara kita, terutama dasar negara kita. Ini banyak sekali yang akan merubah, banyak sekali yang akan menghancurkan. Untuk itu, kalian sebagai generasi penerus, sebagai generasi muda, wajib kalian untuk menegakkan dan supaya mempertahankan lambang atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Nah, untuk itu, di dalam berbicara masalah wawasan kebangsaan, tentunya kalian harus sadar anak-anak. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat penting. Ini merupakan salah satu sikap dan tingkah laku yang harus kalian dan dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia itu yang sesuai dengan amanah yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya anak-anak, mungkin kalian pernah ingat kalau sudah membuka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya di dalamnya itu sudah tertera, sudah tercantum apa saja yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu anak-anak. Yang pertama yaitu dengan melalui menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita anak-anak. Kenapa? Karena bangsa kita ini seperti yang saya katakan tadi, sangat beraneka ragam, sangat bermacam-macam, baik dari sukunya, bahasanya, agamanya pun ini bermacam-macam, berbeda-beda keyakinannya. Yang kedua, anak-anak semuanya harus bisa menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita anak-anak. Kenapa demikian? Karena kalau anak-anak tidak menanamkan rasa jiwa patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka alamat sudah negara kita ini akan hancur. Karena memang banyak
bangsa lain yang menginginkan negara kita ini. Kenapa? Karena memang negara kita ini terkenal dengan gemah lepah loh jinawinya, yang subur makmur, gemah lepah loh jinawi itu ya. Nah di situ ini yang perlu kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak, yaitu harus memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. Ini anak-anak. Jadi kalian sebagai warga negara, terutama kalian sebagai generasi penerus, seharusnya kalian harus bisa menanamkan rasa jiwa yang seperti itu, yang harus kalian tanamkan di dalam diri kita, biar kita ini sebagai generasi penerus yang betul-betul bisa diandalkan oleh bangsa dan negara kita. Adapun yang terakhir anak-anak, terkait dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang harus ditanamkan dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah ini, jadi kita harus mencintai tanah air serta bangsanya. Jadi kalau kita ini mencintai tanah air, insya Allah sudah negara kita ini akan tetap aman, makmur, bisa bersaing dengan negara-negara maju, dan negara kita ini bisa juga menjadi negara yang maju. Yang kedua anak-anak, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting sekali, karena kalau kita ini tidak sadar sebagai warga negara, sebagai bangsa yang baik, maka kita ini akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memang yang sekiranya sifatnya mau menghancurkan negara kita. Contohnya banyak sekali yang orang-orang yang tidak mempunyai kesadaran, seperti orang-orang yang mempunyai aliran keras itu anak-anak. Itu tidak mempunyai rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, hanya mengakui dirinya sendiri termasuk orang yang terbaik di dunia itu. Itu prinsip yang salah. Itu tidak menanamkan rasa kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara. Orang kalau itu sadar, kita itu menyadari kita ini hidup di negara mana. Kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi semuanya apa yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang itu yang harus kita ikuti. Itu yang harus kita panuti. Itu anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu masalah Pancasila sebagai ideologi warga negara. Itu merupakan suatu warisan daripada nenek moyang kita yang memperjuangkan bangsa dan negara dulu, dan bangsa dan negara kita ini, yaitu akhirnya negara kita ini diberikan sebuah dasar, yaitu namanya Pancasila. Ini merupakan suatu warisan, tidak bisa kita tinggalkan sudah. Sampai akhir hayat pun, sampai hari kiamat pun nanti Pancasila ini tetap menjadi dasar dan lambang negara Indonesia. Yang keempat, yang harus kita miliki, yang harus kita terapkan sebagai warga negara Indonesia, merupakan nilai-nilai daripada Pancasila, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kita sebagai warga negara, terutama generasi muda seperti kalian, ini sangat penting, harus mempunyai wawasan atau gambaran yang luas. Apa tugas kalian yang sebenarnya? Apakah hanya menerima, menikmati? Bukan itu saja anak-anak ya. Tugas kalian adalah kita harus bagaimana supaya negara, bangsa dan negara kita ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju, bisa bersaing dengan negara-negara dunia internasional. Jadi kita tanamkan rasa rela berkorban itu untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Nah ini, jadi kita jangan sampai merasa rela kalau misalnya negara kita ini mau dihancurkan oleh bangsa lain, mau dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita jangan pernah merasa rela, anak-anak. Kita bela negara kita bela bangsa kita, sehingga bangsa dan negara kita ini tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu sekedar anak-anak yang perlu dapat saya sampaikan. Namun sebelum kita akhiri, saya kepingin memberikan tugas kepada anak-anak. Nanti tugasnya silahkan kamu buka di link yang saya kirim, anak-anaknya. Jadi link itu silahkan kamu buka dan isinya di situ kamu kerjakan dan dikumpulkan melalui link itu juga, nanti dikirim dari link itu juga. Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih, selamat belajar.
selamat sukses, sehingga mudah-mudahan kalian bisa mencapai apa yang dicita-citakan bersama-sama dengan SMK Negeri 4 Jember. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, bisa, bisa.